tersebut dengan cara mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, jamaah sekalian, ketahuilah, sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama yang menghendaki kebaikan dalam segala hal. Terlebih-lebih dalam persoalan harta, maka hendaklah harta yang kita miliki harus betul-betul bersumber dari usaha yang halal dan kita salurkan ke jalan yang halal. Kenapa? Karena harta yang kita miliki, baik itu rumah, kendaraan, emas, tabungan, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai dia ditanya 4 hal. Apa di antara pertanyaannya? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima unfiq. Hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia salurkan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW jauh-jauh hari memerintahkan kita agar kita mencari rizki yang halal, mencari usaha yang halal. Apa kata Nabi SAW? Ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizquha wa in abta'a anha wattaqullah wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wada'u ma haram. Apa kata Nabi? Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rizki, karena sesungguhnya seseorang tidak akan mati melainkan setelah sempurna rizkinya. Artinya seorang tidak akan meninggal dunia sampai dia mengenyam semua rizkinya. Wa in abta'a anha, walaupun rizki itu lambat datangnya. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rizki. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Subhanallah jamaah sekalian, Rasulullah jauh-jauh hari telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara mencari rizki yang halal. Dan beliau mengatakan ittaqullah. Rasulullah memerintahkan bertakwa dan juga memerintahkan agar kita mencari rezeki yang halal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa konsekuensi dari ketakwaan yaitu dia harus wujudkan dengan cara mencari rezeki yang halal. Karena kelezatan harta itu dapat kita peroleh dengan ketakwaan, dan kelezatan di dunia itu bisa kita dapat dengan cara mencari rezeki yang halal. Sehingga orang yang memiliki usaha yang halal hidupnya tenang, tidak rakus terhadap dunia. Karena ingatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap rezeki yang haram, harta yang kita miliki, kalau itu bersumber dari jalan yang haram, maka ini memberikan atau juga membawa efek yang sangat buruk, memiliki dampak buruk yang sangat banyak. Apa diantaranya? Membuat kita malas ibadah. Kalau makanan yang masuk ke dalam perut kita ternyata itu sumbernya dari harta yang tidak jelas, mungkin suap, korupsi, mencuri, dan yang lainnya,
maka membuat dia tidak semangat beribadah, malas beribadah. Apa kata Nabi? Innal khaira la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya setiap yang baik pasti akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, sesuatu yang tidak baik akan mendatangkan keburukan. Maka dari sini para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, di antara dampak buruk mencari harta yang haram ini membuat dia malas ibadah, berat untuk mengerjakan sholat berjamaah, berat untuk sedekah, berat untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, memakan makanan yang haram, mencari usaha yang haram, ini menjadi sebab terhalangnya diijabahnya doa. Rasulullah pernah menyebutkan, zakara rajulu yudilu safar as'a akbar yamuddu yadahi ila sama, ya rab ya rab, wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang dia melakukan perjalanan jauh, safar, rambutnya kusut, kemudian dia pun mengadahkan tangannya ke langit seraya mengatakan ya Rabb ya Rabb, dengan penuh ketundukan, kekhusyuan dia menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya seraya mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram. Ternyata dia makan makanan yang haram, dia meminum minuman yang haram, dia dikenyangkan dengan makanan yang haram, dan dia pun bekerja di tempat yang haram. Fa anna yustajabu lah. Mana mungkin doanya itu diijabah. Maka inilah yang harus menjadi bahan introspeksi kita semua. Ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, namun ternyata doa kita belum juga diijabah, barangkali masih ada makanan yang masuk ke dalam perut kita itu bersumber dari usaha yang haram. Dan juga di antara dampak buruk lainnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man nabata lahmuhu minasy-syuhti minasuhti fannaru aula bihi. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari harta yang haram, maka nanti akan menjadi bahan api neraka. Terutama kalau harta yang haram ini berkaitan dengan hak-hak manusia, hutang gak dibayar, korupsi, mencuri, suap, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut sampai dia meminta kehalalan kepada orang yang bersangkutan. Orang yang pernah melakukan tindakan korupsi, nilep duit misalnya, manipulasi data, manipulasi nota yang ada, maka Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut kecuali dia harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Dia harus mengembalikan uangnya tersebut, walaupun dia bertaubat dengan mengerjakan sholat sunat taubat, beristighfar. Tapi kalau ternyata harta tersebut tidak dikembalikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk usaha yang haram yang harus kita menjauhinya, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya, yaitu bekerja di suatu tempat yang di situ ada unsur-unsur ribanya, atau kita melakukan sebuah transaksi, melakukan jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, ternyata di situ ada unsur ribanya. Seperti misalnya kita meminjam uang kepada orang lain seharga 1 juta, kemudian kita diminta untuk membayar 1.200.000, 1.500.000, maka ini termasuk praktek-praktek ribawi. Walaupun kita tidak memakan riba tersebut, tapi hukumnya sama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai kulluhum sawa. Allah melaknat pemakan riba, saksinya, penulisnya, semuanya, OB-nya, satpamnya, pegawainya, kulluhum sawa, semuanya sama, kena dosa riba. Maka lihat Allah Subhanahu wa taala bagaimana melarang melakukan praktek-praktek ribawi dengan pelarangan yang sangat keras. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Artinya kita harus meninggalkan secara totalitas, bukan sedikit-sedikit, tapi secara totalitas. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mengaku beriman, maka di antara prinsip kita dalam beriman, beragama, sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulnya, maka kita wajib melaksanakan. Dan segala apapun yang diharamkan oleh Allah, maka kita jangan bertanya-tanya mengapa, kenapa, tapi harus kita tinggalkan. Bagaimana kalau misalnya saya harus meninggalkan bisnis ini? Anak-anak saya baru masuk sekolah, anak-anak saya baru masuk kuliah. Ustadz enak, gampang ngomongnya, haram-haram, tapi gak ngasih solusi. Ya. Nah ini jamaah sekalian, makanya yakin akan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan lahu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Bahkan ini sebagai bentuk tanasuh, saling menasihati, at-tazkir, saling mengingatkan, di mana kadang seorang hamba semakin jauh dan menjauh dari jalan Allah, dia terjerumus ke dalam perkara yang haram tapi tidak menyadarinya. Maka inilah pentingnya at-tazkir, saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kalian memberikan peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itulah, kalau memang kita betul-betul beriman kepada Allah, maka tinggalkan segala praktek-praktek ribawi. Kenapa? Karena riba ini adalah dosa yang sangat dahsyat, dosa yang ancamannya sangat keras. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dirhamur riba ya'kulu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittatin wa salathina zaniyah. 1 dirham riba. 1 dirham berapa jamaah sekalian? 1 dirham mungkin 50 ribuan. Ya. 1 dirham riba yang masuk ke dalam perut seorang hamba, dan dia tahu kalau itu adalah hasil riba, itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 pezina. Jadi kalau ada pezina 36 orang, maka itu kalah dari melakukan praktek riba. Dan juga Nabi mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih, ar-riba salasatun wa sab'una zani'at, salasatun wa sab'una baban. Riba itu memiliki 73 pintu. Aisaruha ayyankihar rajulu ummahu, dan yang paling ringan seperti dia menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nah ini jamaah sekalian, dahsyatnya dosa riba. Sampai-sampai Al-Imam Malik mengatakan, ma wajadtu fil Qur'ani dzamban a'zam
min ayadkhula jawfahu min riba. Tidak aku mendapati dalam Al-Quran dosa yang paling besar yang berkaitan dengan memasukkan makanan ke dalam mulutnya, yaitu daripada dosa riba. Maka dari sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riba adalah perkara yang bisa membinasakan seorang hamba. Binasa di dunia dan juga binasa di akhirat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Yang 7 perkara ini dosa-dosa besar semua. Di antaranya syirik, membunuh, melakukan praktek sihir, dan juga di antara 7 perkara ini Nabi menyebutkan aklur riba, memakan harta riba. Dia akan binasa bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Di dunia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan mencabut keberkahan riba dan mengembangbiakan sedekah. Al-muhku, Allah mencabut. Kata al-muhku dalam bahasa Arab mencabut dengan pelan-pelan. Artinya tidak langsung Allah mencabut keberkahan itu, tapi dengan pelan-pelan. Apa di antaranya? Orang yang selalu melakukan transaksi ribawi, beli ini, terjerumus ke dalam transaksi ribawi, maka Allah akan cabut rasa qanaah di dalam hatinya. Jadi setiap hari serba kurang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma aksara ahadun minar riba illa kanat akibatu amri ila killah. Seorang yang memperbanyak hartanya dari praktek-praktek ribawi, maka di akhir hidupnya atau dalam hidupnya dia akan serba kekurangan. Walaupun secara lahiriah kita lihat dia memiliki harta yang banyak, dia punya segala-galanya, rumah, mobil, namun pada hakikatnya justru itu akan menghancurkan hidupnya. Hidupnya nggak tenang. Dia bekerja setiap hari, berangkat pagi, pulang malam, bahkan ngoyo dalam bekerja. Pulang kantor jam 4, lanjut lagi. Mungkin dia nge-grab ataupun yang lainnya. Tapi dalam rangka untuk apa? Untuk membayar hutang-hutang riba. Ya, kita memang disuruh untuk bekerja jamaah sekalian. Namun sifatnya jangan sampai ngoyo. Keluarga kita punya hak, anak-anak kita punya hak, tetangga kita punya hak. Ya ini, jangan sampai udah pulang kerja lagi, pulang jam 9, jam 10. Kapan kita bisa mendidik anak-anak kita? Hanya untuk apa? Untuk membayar hutang-hutang riba. Jelas apa kata Nabi SAW? Ma aksara ahadun minar riba illa kanat akibatu amri ila killah. Allah cabut keberkahan. Enggak pernah merasa qanaah, capek. Gaji 10 juta, yang dia nikmatin cuma 2 juta, 3 juta. Sisanya untuk bayar ini, bayar itu, dan yang lainnya. Menghutang boleh saja, tapi kalau di situ ada unsur-unsur ribanya, kita harus bayar berlebih dari utang dari pokoknya. Maka inilah yang disebut namanya riba mudha'afah, riba jahiliyah, yang menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, sehingga lama-kelamaan tanpa dia sadari, semakin tua, akhirnya dia pun ditimpa penyakit. Baru dia menyesal, kenapa enggak dari dulu saya ibadah, kenapa enggak dari dulu saya rajin ke masjid. Ya, belum lagi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan menimpa suatu negeri yang di situ apabila merajalelanya riba. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Apabila zina telah merebak di mana-mana, praktek-praktek ribawi telah merebak di mana-mana, telah merajalela, berarti mereka telah mengundang
datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut rasa kasih sayang antar sesama. Lihat coba debt kolektor gitu kan, bagaimana cara dia menagih hutang. Terkadang tidak berperi kemanusiaan, tidak memiliki etika. Jadi karena Allah cabut rasa kasih sayang di dalam hatinya. Ini baru di mana jemaah? Di dunia. Ya, kemiskinan merajalela. Hati itu gak pernah tenang. Padahal dia sudah punya segala-galanya, punya rumah, punya mobil. Tapi ketika tetangganya punya mobil baru, hatinya gelisah, iri, hasad. Ambil lagi. Ya, terus seperti ini jamaah sekalian. Ini di dunia, belum lagi di alam kubur. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Rasulullah diperlihatkan tentang bentuk-bentuk azab kubur. Ada di antara mereka yang berenang-renang di sungai darah. Dia berenang di sungai darah, ingin menepi. Ternyata di tepian itu ada orang yang sedang memegang batu besar, dan orang ini menimpahkan ke arah orang yang berenang tadi, sehingga palanya itu pun kena batu besar itu, hancur, remuk, tapi tidak mati jemaah sekalian. Ketika tubuhnya hancur, Allah pulihkan seperti semula. Karena yang namanya kematian hanya ada di mana? Di dunia. Di alam kubur, di alam barzah, di akhirat sudah tidak ada kematian lagi. Tubuhnya hancur, Allah kembalikan seperti semula. Apa kata Allah? Falamma nafidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Penduduk neraka itu ketika kulitnya hangus, hancur, Allah pulihkan seperti semula agar dia merasakan azab yang pedih. Terus seperti ini, tergantung tingkat ribanya yang dia lakukan di dunia. Ini hadis yang sahih jamaah sekalian. Ancaman yang sangat dahsyat, dia akan berenang-renang di sungai darah. Belum lagi kemudian sebagaimana yang kita imani, setelah kita melewati alam barzah, selanjutnya kita akan melewati alam apa jamaah? Yaumul ba'as, yaumul mahsyar, wa yaumul mizan. Hari di mana kita dibangkitkan dari alam kubur. Hari di mana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Saat itu kita dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Ya, sangat mengenaskan. Dan Allah mendekatkan matahari sejauh 1 mil. Dan di antara keadaan manusia yang sangat mengenaskan yaitu para pemakan riba. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Barang siapa, yaitu orang-orang yang makan harta riba, mereka nanti pada hari kiamat tidak akan dibangkitkan kecuali dalam keadaan tercekik lantaran penyakit gila. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yuhna. Pemakan harta riba akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan majnun. Apa majnun? Gila. Yuhna, tercekik. Dahsyatnya luar biasa jamaah sekalian. Ya. Maka inilah apa yang saya sampaikan hanyalah nukilan-nukilan copy paste dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Dan memang suatu musibah yang menimpa kita sekarang ini. Setiap transaksi pasti berbau apa? Berbau riba. Memang sudah disampaikan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Apa kata beliau? Ya, akan datang suatu zaman yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Ya, akan datang di tengah-tengah umatku nanti suatu zaman di mana mereka menghalalkan yang haram, menghalalkan sutra,
menghalalkan zina, menghalalkan ma'azif. Ya, ma'azif yaitu alat-alat musik. Kemudian juga menghalalkan riba. Sekarang kita lihat, setiap kita melakukan transaksi jual beli pasti ada ribanya. Kadang ada toko gitu kan yang memberikan fasilitas untuk gadai. Apa itu intinya, slogannya kan? Gadai menyelesaikan masalah tanpa masalah. Justru nambah masalah ya mas sekalian. Ya, kita menggadaikan sesuatu. Ketika kita dapat uang, tapi bayarnya harus lebih dan yang lainnya. Maka ya inilah hakikat Islam ya mas sekalian. Walaupun sudah merebak di mana-mana praktek-praktek riba, maka adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita hidup qanaah, mensyukuri apa yang ada. Kendaraan walaupun mungkin tahun 90-an, tapi kalau kita masih nyaman memakainya, ya masih enak, sudah bertahan dengan kendaraan tersebut. Jangan sampai kita mengambil kendaraan, tapi ternyata di situ ada unsur-unsur ribanya. Karena Rasulullah mengingatkan tadi bahwasanya orang yang terkena laknat bukan hanya orang yang menikmati hasil ribanya saja, tapi yang kena laknat juga siapa? Yang bekerja sama, melakukan transaksi di dalamnya. Ya. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang bentuk-bentuk riba seperti apa, macam-macam riba seperti apa, maka ini juga termasuk pembahasan yang sangat penting untuk dipelajari. Alangkah bagusnya kalau di sini ada kajian disampaikan oleh para dokter yang menyampaikan tentang ya transaksi-transaksi yang berbau riba. Jadi kita terbuka pikiran kita, sehingga kalau yang jelas usaha itu adalah usaha yang haram, maka tinggalkan. Saya di sini hanya menyampaikan tentang ancaman-ancaman dan dosa yang sangat besar dari melakukan praktek-praktek ribawi. Barangkali mungkin di antara kita masih ada yang melakukan praktek-praktek tersebut, tetapi mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, masih memberikan umur panjang, harus punya iktikad yang kuat, harus punya usaha yang kuat untuk meninggalkan itu semuanya. Yakin akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadallahu khairan lahu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Semoga kita dijauhi dari harta-harta yang haram dan kita semua dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna bima jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.